Belajar dari kisah-kisah yang terjadi di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita hanya di YouTube channel Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Mimpi yang meresahkan. Bagaimana pekabaran pengharapan ini bukan hanya untuk Daniel, pekabaran itu juga untuk kita. Keselamatan pribadi juga merupakan bagian dari rencana Allah agar suatu hari nanti Ia dapat membawa semua umatnya masuk ke dalam kerajaan yang tidak akan pernah berakhir. Dapatkan apa itu? Allah memberikan lebih dahulu apa yang akan Dia lakukan bagi dunia ini. Allah memberikan lebih dahulu apa yang akan Dia lakukan bagi kita semuanya. Hanya tergantung kita untuk tetap mempercayai Tuhan, tetap mempercayai Allah, atau kita akan tidak acuh saja. Hai teman-teman Cornerstone, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi di episode terbaru Cornerstone Connection Hope Channel Indonesia, Televisi yang mengubah hidup Anda. Bersama aku Noel di sini dan teman aku Angelica. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik selalu ya. Kamu gimana Kak Angel kabarnya? Aku puji Tuhan baik. Senang sekali nih aku bisa berkumpul lagi di sini sama Kak Noel untuk membahas cerita Alkitab yang pastinya seru-seru nih Kak. Kapan lagi nggak sih? Minimal palingan seminggu sekali lah ya. Iya. Nah, jadi cerita Alkitab nih yang kita akan bahas nih, kita udah masuk ke Daniel yang ke-7 nih. Ada cerita apa tuh di sana tuh? Nah, di dalam Daniel 7 ini ceritanya setelah Daniel melakukan doa dan bergumul dengan Tuhan, maka Tuhan memperlihatkan kepada dia sebuah penglihatan yang membuatnya menjadi gelisah nih Kak. Di dalam penglihatan tersebut, ia mendekati seseorang yang sedang berdiri dan bertanya mengenai penglihatan tersebut. Kemudian orang tersebut mulai menjelaskan tentang penglihatan yang dilihat Daniel. Iya nih, seru banget nih. Jadi di penjelasan orang itu, ia mengatakan bahwa binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya dan kekal selama-lamanya. Nah, Daniel ini masih penasaran nih. Jadi dia bertanya lagi nih untuk menjelaskan tentang binatang keempat itu yang berbeda dari segala binatang yang ada di bumi ini. Binatang tersebut itu memiliki gigi besi dan kuku tembaga yang melahap dan meremukkan dan menginjak sisanya dengan kakinya. Nah, kemudian kelanjutannya orang tersebut yang ditanya Daniel itu menjelaskan kesemuanya tentang apa yang membuat Daniel penasaran. Ia menceritakan semua makna dari 10 tanduk yang ada di kepalanya dan juga bagaimana tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka hingga datang yang lanjut usia yang memberikan keadilan kepada semua orang kudus. Nah, semakin seru nih. Kalau kita lihat lagi nih dalam cerita Alkitab ini, ada satu tokoh yaitu binatang keempat yang muncul. Itu yang tadi dijelaskan teman kita, dia adalah kerajaan keempat yang dengan memiliki 10 tanduk yang melambangkan 10 kerajaan yang akan muncul di dunia ini. Nah, kemudian dari 10 tanduk itu muncul sebuah tanduk lagi yang lebih besar yang mematahkan 3 tanduk. Dan tanduk besar itu melambangkan sebuah kerajaan yang sangat sombong. Kalau kita baca di Alkitab, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi dan berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya dalam 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Oh, jadi saat ini kita akan belajar tentang penglihatan Daniel mengenai keempat binatang yang keluar di bumi dan 10 tanduk dari binatang keempat
dan lambang kerajaannya. Penasaran gak sih semua tentang cerita ini? Betul banget. Nah, sebelum kita lanjut dan mencari tahu apa yang dimaksud dengan pelajaran ini, jadi sahabat-sahabat sekalian, jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar kita dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini tema besarnya yaitu kembali ke masa depan, dan kita sudah memasuki pelajaran ke-11 dengan judul Mimpi yang Meresahkan. Nah, pelajaran pekan ini berfokus kepada bagaimana pekabaran pengharapan ini bukan hanya untuk Daniel, pekabaran itu juga untuk kita. Keselamatan pribadi juga merupakan bagian dari rencana Allah, agar suatu hari nanti ia dapat membawa semua umatnya masuk ke dalam kerajaan yang tidak akan pernah berakhir. Nah, seperti yang dikatakan pada sekilas cahaya dalam buku kita, yaitu dekat sebelum kejatuhan Babel, ketika Daniel sedang merenungkan nubuatan-nubuatan ini dan mencari Allah untuk memberikan pengertian tentang peredaran masa, serangkaian khayal diberikan kepadanya mengenai bangkitnya dan jatuhnya kerajaan-kerajaan. Dengan hayal pertama, sebagaimana yang tertulis dalam Daniel pasal 7, suatu penafsiran telah diberikan, namun tidak semuanya dijelaskan kepada para nabi itu. Alfa dan Omega jilid 4 halaman 157. Nah, pada umumnya nih kita pasti menyukai kesempatan untuk berdiri di ruang takhta Allah, mengintip masa depan dan melihat bagaimana dunia akan berakhir. Dan Daniel mendapat kesempatan tersebut. Nah, ayat inti kita pada pelajaran ini terdapat di dalam Daniel 7 ayat 27, bunyinya, maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Nah, di ayat ini kita ada pengharapan nih, walaupun begitu kejamnya ke-10 tanduk itu, dan kemunculan sebuah tanduk yang bahkan lebih besar seperti yang dilihat Daniel, kita masih memiliki pengharapan bahwa akan muncul sebuah kerajaan lagi, dan dia adalah kerajaan kekal dari Allah. Nah, teman-teman, di sini ada apakah kamu tahu yang dimana dikatakan bahwa banyak negara di dunia yang menggunakan binatang sebagai lambang negara mereka. Sebagai contoh, negara apakah yang membuat beruang sebagai lambang negara mereka? Ya, jawabannya adalah Rusia. Ini adalah yang paling mudah. Elang botak adalah simbol dari negara apa? Binatang yang kuat, burung yang megah, sering dipilih sebagai simbol sebuah negara. Namun, Ellen G. White menulis, bendera dari kerajaan Mesias adalah seekor anak domba. Sementara kerajaan-kerajaan dunia diperintahkan dengan kekuasaan dari kekuatan fisik, Kristus membuang setiap senjata jasmani, setiap hal yang berisi memaksa. Tadi itu ada sebuah pertanyaan nih. Elang botak itu simbol negara apa sih? Rusia. Bukan Salah deh. dong. Amerika Serikat. Oh iya, Amerika Serikat. Nah, kita langsung ke segmen apakah pendapatmu kali ya? Oke, Kak. Boleh baca. Oke, di sini apakah pendapatmu? Jawaban atas kuis berikut menuntut agar kamu melakukan beberapa penelitian untuk menemukan siapa yang membuat ramalan berikut ini. Yang pertama, tidak ada alasan mengapa orang menginginkan komputer yang ada di rumah mereka. Yang kedua, hampir tidak ada kemungkinan untuk komunikasi satelit angkasa untuk digunakan untuk menyediakan layanan telepon, telegram, televisi, atau radio yang lebih baik di Amerika Serikat. Dan yang ketiga, ada televisi tidak akan bertahan lama. Ini adalah sebuah kegagalan. Nah, kalau nomor 1 itu ya, kalau udah dilakukan kita cari tahu, pasti jawabannya itu dibilang oleh seorang bernama Ken Olsen. Dia ini co-founder of Digital atau DEC. Nah, kalau yang kedua tuh Bill Gates kayaknya, Kak. Untuk Gates, ya? Microsoft co-founder. Co-founder dari Microsoft. Lalu yang ketiga, televisi tidak akan bertahan lama. Ini adalah sebuah kegagalan. Itu pernyataan dari seorang bernama Gordon Moore. Dia ini
co-founder dari Intel. Oke, nah teman-teman, kita akan membahas lebih lanjut lagi bersama Pak Pendeta Benny Tambunan yang akan sebentar lagi bersama bergabung dengan kita semua di sini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Bersama kita di sini sudah ada Pendeta Benny. Shalom Pendeta. Shalom, Pendeta. bye-bye, sehat-sehat ya. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Baik, puji Tuhan Pak Pendeta, kita bisa berdiskusi lagi bersama-sama dengan kita di sini. Nah, Pak Pendeta, kita kan sudah memasuki pelajaran ke dalam Daniel pasal ke-7 nih Pak Pendeta. Di mana di sini menceritakan bahwa Daniel memiliki penglihatan tentang perkembangan dunia hingga kedatangan Tuhan. Digambarkan dengan 4 binatang yang keluar dari bumi, dan pelajaran penting apa sih Pak Pendeta yang bisa kita pegang untuk kita di sini sepanjang pelajaran ini Pak Pendeta? Iya, kita masuk sekarang ke Daniel pasal 7, pasal 6. Minggu lalu kita sudah belajar di Goa Singa 7 mengenai mimpi daripada Daniel. Jangan lupa Daniel sebelum mimpi itu, di mana orang biasa, karena dipikir-pikirin nih ya. Dia pikirin, ini mereka kan ditawan ya. Masih ingat pertama dulu, kan ditawan tuh, dikalahkan, udah kemudian ditawan oleh Babel, kemudian Babel berganti-ganti dan sebagainya. Dia berpikir, ini kapan nih bebasnya ya? Kapan bisa merdeka lagi ya? Kapan bisa lepas dari semuanya ya? Jadi dia hanya pikirkan bagaimana kalau kembali lagi ke Israel nantinya, apa yang harus lakukan dan lain sebagainya. Dia bertanya-tanya mengenai hal itu, ya. Dan itu membuat dia gusar, membuat dia resah. Itu sebabnya judulnya diberikan pelajaran kita, mimpi yang meresahkan. Ya. Jadi dia resah. Nah, pada waktu dia resah ini Tuhan justru kasih dia mimpi, bukan hanya pembebasan dari penjajahan atau pada waktu dia ditawan, tapi juga mimpinya itu memberikan gambaran bagaimana kita manusia ini lepas daripada dosa-dosa semua, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi bukan hanya sekedar mimpi bagaimana supaya mereka merdeka, ataupun bagaimana supaya mereka bisa sampai ke negaranya lagi, tapi Tuhan kasih mimpi yang jauh lebih panjang, ya, bahwa kita ini bisa lepas daripada kesusahan, semua kesengsaraan, semua penawar-penawar lainnya sampai yaitu pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi pelajaran yang diberikan bagi kita bahwa di dalam situasi dunia saat ini akan ada silih berganti pemerintahan. Masing-masing punya kekuatan, masing-masing punya kelebihan, dan sebagaimana zaman dulu maupun zaman sekarang, lambang daripada satu negara kan biasanya pakai binatang ya. Binatang kayak Indonesia, burung Garuda gitu ya. Burung Garuda. Jadi gambaran-gambaran binatang yang keluar dari dalam air itu kan, air itu dilambangkan dengan umat ya, manusia. Jadi gambaran satu negara muncul di antara dunia ini, dia muncul, dia berkuasa walaupun aneh-aneh ya. Aneh-aneh, katakan ada yang pakai sayap, ada yang apa semuanya dan lain sebagainya, pada tanduknya bisa patah dan lain sebagainya, ya. Tapi itu hal yang biasa zaman itu, ya, dan bagi Daniel juga hal yang biasa untuk menggambarkan binatang-binatang yang muncul demikian, ya. Hanya dia mikirnya ini bagaimana ini semuanya ini. Jadi selain dia meresahkan sebelum tidur kepada apa yang terjadi dengan umat bangsanya pada waktu itu, setelah dia tidur, dia mimpi juga, membuat dia resah juga. Apa maksud Tuhan dengan mimpi-mimpi yang diberikan kepadanya itu, yang membuat dia menjadi melihat, oh sebenarnya jangkauan Tuhan itu jauh ke depan. Bagaimana membuat kita ini, semua umat manusia lepas daripada kesengsaraan dan dosa-dosa. Nah, ketika kita tahulah Daniel itu mendapatkan penglihatan yang membuat dia resah. Nah, kenapa nih Allah memilih untuk memberikan penglihatan itu kepada Daniel yang membuat dia begitu resah? Iya, Allah memberikan kepada dia sebenarnya
apa ya kalau bahasanya, kenapa kamu takut hanya untuk lepas daripada penawanan, walaupun sudah dikasih tahu bahwa kamu akan ditawan sekian lama nanti, ya kan, tahun kemudian kamu akan lepas, itu kan sudah dikasih tahu sebelumnya. Sebelumnya, jadi dalam masa-masa itu sebenarnya kapan hanya kapan aja kan, ini udah mulai belum ya. Nah tapi Tuhan kasih dia lebih panjang lagi, walaupun mimpinya itu membuat dia resah juga, ya, dengan kekuatan-kekuatan yang ada. Nih kenapa aneh ini muncul lagi, binatang ini aneh muncul lagi. Kalau kita baca Daniel pasal 7, ya, binatang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang gambarannya sepertinya gambaran, kalau kita gambar-gambar dikit-dikit, oke, misalnya dalam pasal 7, misalnya apa ya, kita melihat alam itu tampak seekor binatang keempat yang menakutkan, mendahsyatkan, sangat kuat, bergigi besar dari besi, ya, ia melahap, meremukkan, di size-nya diinjak-injak kakinya. Jadi benar-benar apa namanya, binatang-binatang yang besar, yang kuat, yang tapi ganas, ya, yang apa namanya, buas lah ya, buas. Jadi itu membuat dia memang resah dengan hal ini. Tapi kembali Allah memberikan bahwa itu jauh lebih penting yang kamu pikirkan dibandingkan hanya sebatas kelepasan kamu dari bangsa penjajahan, masuk kembali ke Israel kembali atau ke Yehuda kembali, ke tempat nenek moyangmu ada. Jauh lebih penting adalah gambaran pada dunia ini sebenarnya, kapan berakhirnya semua penderitaan-penderitaan ini. Nah, pendeta, kalau manusia yang sering kita lihat membuat ramalan-ramalan yang salah, bagaimana kita mempercayai firman dari Tuhan yang itu pun kita sama sekali nggak bisa lihat, pendeta? Iya, yang pertama kita harus tahu bahwa Allah itu tidak mungkin mendadak kasih sesuatu. Ya, maksudnya ini kok bukti begini? Kita kan udah kasih tahu, sudah diamarkan sebelumnya. Ya, mengenai pandemi juga sebenarnya kita udah diamarkan kan, tidak akan bisa dan lain sebagainya gitu loh. Walaupun tidak kasih tahu namanya COVID, nggak kasih tahu begitu, tapi akan tambah susah di depan ini ya. Di bacaan kita ada ayat berapa ayat ya? Coba kita lihat, Amos 3 ayat 7. Ya. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan kepada hamba-hambanya para nabi. Ya. Jadi Allah udah kasih tahu dulu kepada hamba-hambanya, ini loh yang akan terjadi. Sekarang Allah kasih tahu kepada Daniel, ini loh yang akan terjadi pada dunia ini, ya, dengan gambarannya. Kemudian Yohanes 15 katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya. Jadi Tuhan itu udah kasih tahu, sebenarnya dekat dengan kita, udah kasih tahu itu apa yang akan terjadi, apa kekuatan-kekuatan apa yang akan muncul, kemudian terakhir nanti terakhirnya apa yang harus dilakukan. Tuhan kasih tahu semua sampai pada akhir sejarah dunia ini. Dalam Daniel pasal 7 kalau kita bandingkan atau kita sandingkan dengan Daniel pasal 2, itu kan dengan patung itu, ya, patung itu kan kerajaannya juga hampir sama untuk menggambarkan apa yang terjadi dengan dunia ini. Oke. Mengapa Allah itu menggunakan gambaran-gambaran yang menyeramkan untuk menjelaskan gitu kepada tentang kerajaan dari masa ke masa, khususnya di pelajaran kita minggu ini? Iya, kenapa Allah memberikan zaman itu adalah hal yang biasa untuk menggambarkan satu kekuatan. Mungkin zaman kita sekarang enggak lah ya. Apalagi zaman kalian misalnya gambarannya kan sudah gambaran games-games yang gimana gitu ya, apa namanya, superhero aja udah nggak lagi kan kalian kan. Itu zaman di atas kalian itu kan, superhero kalian kan sudah zaman yang lebih ini lagi. Jadi zaman itu zaman yang biasa untuk menggambarkan bahwa
gambaran binatang-binatang buas, binatang-binatang yang hebat dan lain sebagainya itu adalah gambaran hal yang biasa pada waktu itu bagi mereka untuk menggambarkan ini lu binatang ini binatang ini gitu. Jadi sebenarnya bukan tiba-tiba Allah memberikan yang Daniel nggak tahu gitu loh, atau yang tidak orang tahu semuanya. Hanya memang gambaran itu diberikan dengan berpatokan kepada gabungan-gabungan lah ya, digabung-gabungan. Sama seperti di atas kalian lah ya. Kalau superhero kan di atas kalian seperti apa tuh? Seperti superhero Batman, Spider-Man, itu kan superhero di atas kalian kan ya. Di atas kalian kan sekarang sudah lain lagi ininya. Jadi itu kan ada yang digabung semuanya. Dia bisa ini, bisa terbang, dia bisa apa semuanya. Kan ada begitu ya. Jadi waktu itu pun digambarkan dengan keadaan seperti ini. Ya, jadi bukan hal yang baru, binatang muncul besar seperti beruang, tapi dia punya sayap, dia punya ini, itu hal yang biasa saja. Nah, hanya menggambarkan kekuatan daripada bangsa-bangsa yang muncul itu. Nah, Pak Pendeta, apa sih Pak Pendeta arti dari memperoleh keselamatan atau diselamatkan dalam ayat inti kita tadi pada pekan ini, Pak Pendeta? Iya, di dalam ayat inti kita memberikan kepada kita bahwa kita itu sebenarnya Tuhan sudah kasih jalan gitu untuk kita supaya kita selamat. Ya, Tuhan sudah kasih jalan. Tuhan sudah kasih tahu ini loh akan terjadi, tahapannya begini, setelah ini muncul ini, setelah ini muncul ini, setelah ini muncul. Jadi kita sebenarnya tinggal lihat, oh habis ini gitu ya. Dan kita kan digambarkan sama seperti patung dengan 10 jari kaki yang menimpa, demikian juga dengan kita 10 tanduk, kemudian yang patah 3, kemudian 1 dan lain sebagainya itu kan gambaran-gambaran yang diberikan pada kita. Negara-negara apa aja yang ada yang akan memerintah, ya tidak bisa dipersatukan dan lain sebagainya, itu kan gambaran-gambaran. Jadi kita kan berada di tahapan itu. Berarti kita sudah berada di tahapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi kalau kita berada dalam tahapan kedatangan Kristus dua kali, berarti sebenarnya kita ini sudah mau diselamatkan oleh Yesus. Jadi keselamatan itu sudah lebih dekat bagi kita, zaman kita ini dibandingkan yang lalu. Kita akan dapatkan keselamatan kalau memang kita mengetahui apa yang meresahkan kehidupan kita, apa yang meresahkan Daniel, untuk membawa kepada kesetiaan kita kepada Tuhan. Baik, Pendeta. Nggak terasa nih diskusi kita udah mau berakhir nih. Pendeta Beni mungkin bisa memberikan 1 atau 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone dapat mengingatnya dan doakan kita semua. Oke, kepada semua rekan-rekan Cornerstone Connection dimanapun pada saat ini berada, pelajaran kita mimpi yang meresahkan dari Daniel pasal 7, hal yang luar biasa Tuhan berikan kepada Daniel. Bagaimana perjalanan kehidupan sejarah daripada dunia ini diberikan kepada Daniel, dan sekarang kita pelajari dan kita sudah dapatkan apa itu. Allah memberikan lebih dahulu apa yang akan dia lakukan bagi dunia ini. Allah memberikan lebih dahulu apa yang akan dia lakukan bagi kita semuanya. Hanya tergantung kita untuk tetap mempercayai Tuhan, tetap mempercayai Allah, atau kita akan tidak acuh saja, kita anggap biasa saja pekabaran yang diberikan dalam Daniel pasal 7. Daniel pasal 7 mengingatkan kita bahwa Allah begitu peduli kepada kita, Allah begitu mengasihi kita, tinggal kita bagaimana menyambut kasih Allah itu supaya kita bisa diselamatkan. Kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pelajaran pada saat ini. Kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan mengingatkan bagi kami bagaimana kami hidup di akhir-akhir sejarah daripada dunia ini. Tuhan kiranya boleh memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang menjagai, melindungi, bahkan membukakan tingkap-tingkap langit dengan berkat-berkat Tuhan, agar mereka pun hari lebih hari lebih setia kepada Tuhan, dan mereka pun boleh diselamatkan pada waktu datangan Tuhan yang kedua kali. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam keadaan kesusahan dan berseru kepada Tuhan, Tuhanlah kiranya boleh menjawab seruan mereka, agar mereka pun boleh bersuka karena kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, itulah pembahasan Cornerstone
Kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan Pendeta Benny sudah berakhir. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah halaman dari bacaan Alkitab dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji Tuhan yang sudah Tuhan tulis bagi kita semua di sana. Terima kasih sahabat Sob Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.